Ya ini eksplorasi yang satu kemarin nih. Semuanya sudah ngerjakan tadi. Hampir semua. Baru berapa orang tadi? 29 orang. Nanti bisa dilanjutkan lagi bagi yang belum. Oke, langsung kita bahas eksplorasi 1.1. Ceritanya ini ada satu orang bawa virus ke wilayah A. Ada satu orang. Kemudian pada fase yang pertama itu ada 2 orang yang tertular. Fase kedua ada 4 orang, fase ketiga 8 orang, fase keempat itu berapa orang? Ada yang tahu? 16. 16. Fase kelima 32. 32. Fase keenam 64. 64. Oke, fase ketujuh berapa? 128. 128. Fase ke-8 berapa? 256. 276. Oke. Yang kedua, berapa orang yang tertular virus tersebut pada pasien ke-10? Berapa orang? Pasien ke-10 berapa orang? 1024. 1024. Caranya gimana? Dapat dari mana 1024? Dapat dari mana? 1024? 2 Caranya pangkat 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, jika fase Kn adalah jika banyak fase itu adalah N. Banyak fase disebut N maksudnya. Kemudian banyak orang yang tertular pada fase Kn. Dilambangkan apa? Kalau banyak fasenya itu adalah N, sekarang banyak orang yang tertular pada fase Kn. Cara penulisan seperti apa? Banyak fase itu N. Sekarang banyak orang yang tertular. Dapat ditulis seperti apa? Dapat? Atau kita lanjut dulu? Yang keempat, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya yang tertular virus di setiap fasenya? Nah, bagaimana itu? Berarti harus nomor 3 dijawab dulu nih. Nomor 3 kemarin apa jawabannya? Kayaknya jawab semua deh. Banyak fase dilambangkan dengan N. Yang ditanyakan cara penulisannya untuk banyak orang yang tertular pada fase ke N. Banyak orang tertularnya apa? Dapat? Oke, kalau belum ada yang jawab, kita perhatikan nih. Tabel fase penularan dengan fase orang yang tertular. Perhatikan angkanya aja. Baris yang pertama dengan baris kedua. Nanti kita akan ketemu dengan suatu pola ya. Ini perhatikan. Ketika dia 1, hasilnya jadi 2. Ketika dia 2, hasilnya jadi 4. Ketika 3, hasilnya 8. Ketika 4, hasilnya jadi 16. Ketika 5, hasilnya jadi 32. Ketika 8, hasilnya menjadi 256. Ada yang sudah dapat polanya? Ini 1 nih. Kok jadi 2? Diapakan 2? Ini 2. Jadinya 4. Diapakan 4? Ini 3 awalnya. Jadinya 8 kok bisa? Dari 8 jadinya 256.
Kira-kira diapakan polanya? Ada yang bisa bantu jawab? Muslimah, gimana? Dikali 2, Pak. Apa ini kali 2? Yang angka di bawahnya. Oke, kita Jadi tes. dapat hasil segitu. 2 kali 2 apakah 1? Bukan kan? 4 kali Bukan. 2 bukan 2 kan? Mm. Dia harus ada hubungannya dari atas dengan di bawah. Itu pangkat, Pak. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 1 pangkat 2. 2 sama dengan 2 pangkat 2 4. terus 2 yang pangkat ini 3, 8. berarti 2 yang dipangkatkan ya. Oke. 2 dipangkatkan yang di atas tadi disebut apa? Fase penularan tadi disebut apa? Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Fasenya disebut N kan? N. Ya. Berarti kita bisa lambangkan 2 pangkat N. Nah, 2 dipangkatkan fase penularan. Kita tes. 2 pangkat 1, hasilnya 2 ya. 2 dipangkatkan 4, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian di sini 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Benar ya? Oke, Ya, itu Pak. dapat polanya ini. 2 pangkat N. Sudah, itu jawabannya. Hubungannya ya sama. Kemudian ini tadi, oh ini langsung dijawab nih, 2 pangkat 10 ya. Ya hasilnya dari tadi ya caranya ya. Ada yang belum jawab? Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang tertular virus di setiap fasenya? Gimana hubungannya? Hubungannya yang tadi ya. Banyak fasenya tuh N. Banyak yang tertular berarti 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyak fase penularan. Oke. Eksplorasi 1.2. Oh ini belum. Yang berpikir kritis lagi. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Pada fase berapa? 250 orang ini tertular. Ada yang mau jawab? Fase berapa? 250. Terakhir tadi fase berapa? Fase ke-8 ya. Fase ke-7 128, fase ke-8 256. 250 fase berapa? Fase ke-7, Pak. Kenapa fase ke-7? Caranya menghitungnya gimana? Atau ada jawaban lain selain fase ke-7? Mungkin ada yang mau jawab fase ke-6 kah? Fase ke-8 kah? Fase ke-9 kah? Dapat dari mana? Fase ke-7. Katanya fase ke-7.
Kenapa menjawab pasti ke-7? Bentar, Pak. Coba perhatikan soalnya. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Jadi awalnya ada satu orang ya. Ini datang ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat katanya. Setelah dia mati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Sudah ada petunjuk kan di situ? Awalnya ada berapa orang? Awalnya ada berapa orang yang kena Satu. virus? 1. Kemudian 1 orang ini kan datang ke wilayah A. Yang tertular ada berapa tadi? 2. Waktu dia datang? Iya, ada 2. Coba kita jumlahkan. Kemudian fase yang kedua ada berapa orang? 4. Kemudian fase ketiga 8. 8. Fase keempat 16. 16. 16. Fase kelima 32. 32. Fase keenam 64. 64. Fase ketujuh 17. 128. coba kita jumlahkan semuanya berapa totalnya? Satu tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Berapa jumlahnya? 254, Pak. 254. Pas. Ya, berarti letak 250-nya di sini ya, di fase ke-7. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Ke definisi lagi. Ya nih, untuk definisi eksponen ya, atau pangkat, perpangkatan. Ini perhatikan. 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Gitu seterusnya sampai 256 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 8. Kalau hasilnya dilambangkan dengan M, sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dikali 2. Entah sampai di mana kali 2-nya. Itu sama dengan 2 pangkat N. Ya. Jadi dia sebanyak N. Kalau 2 sampai 100 berarti N-nya diganti 100. Jadi definisi dari eksponen itu jika A adalah bilangan real dan A dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan dikali A. Ini pengalian sebanyak N faktor. Faktor itu perkalian ya. Kalau A-nya dipangkatkan 5 berarti A-nya sebanyak 5 kali. Kalau N-nya 10 berarti A-nya dikali sampai 10 kali. Oke, untuk ini bentuk pangkat ya. Ini A dipangkatkan N. A ini disebut dengan bilangan pokok. A disebut bilangan pokok, sedangkan N-nya disebut dengan pangkat. Oke, ini ada sifat. Oh, ini masih definisi ya. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1
1 per A pangkat N. Jadi kalau dia pangkat negatif sama dengan 1 per ya. 1 per pangkatnya positif. Jadi kalau negatif, ubah aja jadi 1 per. 1 per jadi pangkatnya positif. Yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P, sehingga P-nya tadi, P yang ini, dipangkatkan dengan N yang dari seper ini. Dia sama dengan A. Oke, yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Ini kan sama aja nilainya nih. 1 dikali M kan sama dengan M. Jadi ini sama ya. Sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Coba kita lanjut di eksplorasi 1.2. Nah ini. Perhatikan tabel. 2 pangkat N. N-nya ini 1 sampai 10 ya. Kalau 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 10 hasilnya 1024. Nah, ini tugasnya ya. Tugas kelompok ini. Semuanya sudah ngerjakan kayaknya. Nomor 1 sampai 9. Ini diralat kemarin ya, bukan 6 ya. Bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya 2. Coba kita kerjakan. Oh, ini pertanyaannya. Secara umum, apakah bentuk lain dari A pangkat M dikali A pangkat N? Secara yang kedua, bentuk umum dari A pangkat M dibagi A pangkat N. Yang ketiga, bentuk umum A pangkat M dipangkatkan N. Nanti ini dapat pola ya. Polanya disebut dengan sifat-sifat perpangkatan atau eksponen. Coba kita kerjakan nomor 1 sampai 9. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 berarti kan 2 dikali 2. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan berapa ini? Berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? Halo? Ada yang menghitung? 32. Oke, 32. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 5. 2 pangkat 5. Oke. Soal nomor 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Berapa hasilnya nih? Berapa hasilnya? Siapa yang sudah dapat hasilnya? Kalikan semua ya. Ya, 128. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? Pangkat 7. 7. 7. Sekarang yang nomor 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikali 2 pangkat 7-nya sampai 7 kali ya. Ini sama dengan berapa? Ada yang sudah dapat? Berapa hasilnya? 1024. 1024. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 10. Ya, 10. Sekarang kita perhatikan polanya. Ini bentuk perkalian ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Perhatikan pangkatnya aja. Ini 2 dengan 3 pangkatnya. Hasilnya 2 pangkat 5.
Dari 2 dengan 3 jadi 5. 5 dengan 2 hasilnya 7. 3 dengan 7 jadi 10 pangkatnya. Jadi pangkatnya diapakan? Ditambah. Iya, pangkatnya ditambah ya. 2 tambah 3, 5, benar. 5 dengan 2, 7 ya. 5 tambah 2 kan 7. Ini 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 7 hasilnya 10, benar ya. Jadi ini dapat sifat yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah dengan N. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah atau dijumlah. Kemudian soal yang nomor 4 dan 5, 6. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6, 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 3, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. 8, 6, 10, 3, 6, 4. Sepuluh yang berapa tadi? 3 ya? Dua pangkat 8 kita uraikan sampai 8 kali. Pas ya. 2 pangkat 6. Nah, kita bagi. Kita coret aja. 6 ya. Ini 6. Berarti sisa 2 pangkat 2. 2 kali 2 ya? 2 kali 2 berapa? 4. 4 kan? Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 2. Ya, 2 pangkat 2. Yang 10 berarti 2 sampai 10 kali. Satu lagi. Kita bagi aja langsung. Nah, kalikan berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada yang dapat? 256. 256. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 7. 7. Yang 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Kita bagi ya. 4. Sisa 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita perhatikan polanya. Pangkatnya di sini 8. Dibagi dengan pangkatnya 6. 8 dengan 6 jadi 2 ya. 10 dengan 3 jadi 7. 6 dengan 4 jadi 2. Diapakan nih pangkatnya? Dikurang. Dikurang. Iya, pangkatnya dikurang. Jadi dapat sudah ya. Polanya berarti A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya. 8 dikurang 6 kan hasilnya 2. 10 kurang 3 hasilnya 7. 6 dikurang 4 hasilnya 2 ya pangkatnya. Ini sifat yang kedua. Nomor 7 sampai 9 lagi. 2 pangkat 3 pangkatkan 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 ya. Pangkatkan 3. Ini berapa hasilnya? Yang dalam kurung? 8. Berarti dipangkatkan 3 berapa? 8 pangkat 3? 32. Masa 32? 8 kali 8 aja lebih 32. Berapa hasilnya? 8 pangkat 3?
Berarti kan 8 dikali 8 512. berapa? 512. 512. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 512. 9. 9, iya. Yang nomor 7, 8. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti 2 kali 2. Pangkatkan 2. Ini berapa nih dalam kurung? 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 16. 16. 16 pangkatkan 2 berapa hasilnya? 256. 256. Ini bisa kita tulis 2 pangkat kan? 2 pangkat berapa dia? 8. Iya, 2 pangkat 8. Kemudian soal ini, nomor 9. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 lagi. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya? Dipangkatkan 5 berapa hasilnya? 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? 4 pangkat 5. 256. Masih sama. 1024. 1024. Ya, 1024. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 1024. 10. 10. Ya. Sudah dapat polanya. Kita perhatikan pangkatnya sama seperti tadi. 2 dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi 3. Perhatikan pangkatnya. 3 dengan 3 jadi 9 pangkatnya. 4 dengan 2 jadi 8 pangkatnya. 2 dengan 5 pangkatnya jadi 10. Dia apakah nih pangkatnya? Dikali. Ya, 3 kali 3 9 ya, benar. 4 kali 2 8, benar. 2 kali 5 10. Jadi kita dapat polanya A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan aja. Nah, sudah dapat 3 sifat kita. Yang pertama tadi kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, kemudian pangkatnya dipangkatkan lagi. Caranya dikalikan saja pangkatnya. Nah, ini sifatnya. Ini tadi ya, 1, 2, 3 sudah. Yang keempat, ini pengembangannya, 4 sampai 7 nih ya. Ini ada 2 yang dipangkatkan, dipisah aja, dikeluarin masing-masing. A-nya berarti pangkatkan dengan M juga, B-nya pangkatkan dengan M juga. Yang nomor 5, A per B pangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Masing-masing nih ya. Ini sama nih. Kalau dikali tadi berarti pangkatnya ditambah. Karena penyebutnya sama, berarti jadi 1 dia, sama-sama N. M pangkat M plus B per N. Yang nomor 7, pangkatnya beda nih. Berarti pisah aja karena beda. Jadi A pangkat M per N ditambah P pangkat Q. Habis materinya. Kemudian 1.2. Ini sudah kerjakan semua ya? Ini jadi tugas kelompok. Kelompoknya kan sudah dibagi kemarin. Jadi setiap anggota kelompok mengerjakan tugasnya ini eksplorasi 1.2 dengan menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya masing-masing. Jadi hasilnya tadi setiap anggota mengumpulkan jawabannya dengan menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian tugas kelompok sudah ada kuis. Nah, ini. Kuisnya, wah ini ada 6 orang nih.
sudah ngerjakan, tapi belum di store. Belum store nih. Belum dikumpul berarti, nilainya belum masuk. Kalau masuk, masuk di sini. Jadi silakan dikerjakan ya. Ini belum Bapak batasi. Belum dibatasi karena masih awal. Sepuasnya nih, berapa kali terserah. Tapi mengerjakannya hanya 2 hari saja. Lebih dari itu nilainya nggak masuk. Yang tidak dibatasi banyak mengerjakannya saja. Mau 10 kali mengerjakan terserah. Diulang-ulang. Kalau sudah 100 ya masa mau diulang lagi. Sebelum dikerjakan kuisnya silakan pelajari lagi materi yang tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi perpangkatan atau eksponen? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kesimpulannya apa materi kita? Definisi pangkat tadi apa? A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali sampai dikali A ya. Ini sebanyak N faktor. Kalau dia sebanyak 100 berarti A-nya kalikan sampai 100 kali. Kemudian sifat perpangkatan. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya Kurang. dikurang. Kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan aja kan? M kali M. Udah, sisanya itu pengembangan aja. Yang penting 3 ini menguasai, dapat semua sudah. Oke, kalau nggak ada ditanyakan lagi, silakan dikerjakan kuisnya. Sebelum kita akhiri materi kita, mari kita berfoto dulu. Silakan kameranya dinyalakan. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Siapa tahu ada yang mau pasang status story di WA, di IG, Facebook, Twitter, gimana lagi? Line. Ayo nyalakan kameranya. Yang lain mana? Amini, Irmawati, Ade, Ike, Santi, Reva, Gafar, Herman, Ruby, Rizka, Kasmiati, Indriani, Radit, Ruby, ayo yang lainnya. Kameranya, sebentar aja kok. Tidak sampai 1 jam. Ayo. Ayo, yang penting pakai baju aja semua. Nggak pakai baju sekolah, nggak apa-apa. Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Kita simpan kan. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekarang yang pakai gaya. Mau berpose silahkan. Tunjukkan aksimu. Ayo. 3, 2, begini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Dengan materi yang berbeda. Tentang akar ya, bentuk akar.
Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Yang mau lab, silakan lab. Yang melanjutkan pelajaran berikutnya, silakan dilanjut. Terima kasih semuanya ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.